Seni yang bisa ditolerir oleh Islam sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah sistem norma, dia harus melahirkan efek yang baik buat pertumbuhan peradaban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat Zaiza Inteleksia. Semoga kita semua sehat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat, hari ini saya diminta untuk berbicara tentang Islam, seni dan estetika. Sebetulnya saya tidak ahli di bidang ini, cuma saya merasa punya apresiasi terhadap hubungan antara Islam, seni dan estetika, ya kan? Karena sebetulnya agama pada umumnya, atau sistem keyakinan, itu sangat bersinggungan erat dengan ekspresi seni, dan estetika. Bahkan pada agama-agama primitif, itu sangat bersinggungan erat dengan seni, estetika, dan seterusnya. Jadi misalnya dulu ekspresi keagamaan yang dilakukan oleh para penganut agama-agama primitif itu dilukiskan dalam bentuk lukisan relief, kadang juga berupa patung dan seterusnya. Jadi ekspresi keagamaan itu meleleh dalam wujud lukisan, relief, kaligrafi dan seterusnya, dan itu kemudian menjadi artefak yang banyak sekali di-studi oleh para arkeolog. Mereka melihat bagaimana sistem keyakinan zaman agama primitif melalui peninggalan-peninggalan artefak itu. Jadi poin yang ingin saya katakan adalah agama sangat bersinggungan erat dengan ekspresi seni dan estetika. Dalam Islam, banyak sekali sudah disinggung oleh banyak orang bahwa Islam itu adalah agama yang sangat indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamil, itu eksplisit sekali. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yuhibbul jamal. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ekspresi literernya, seperti yang kita lihat dalam ayat-ayat itu indah sekali. Kadang-kadang ujungnya semuanya sama, kan? Lalu itu baru dari segi ekspresi literernya. Belum lagi substansinya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang melukiskan tentang keindahan alam semesta. Kawakib, bintang gemintang, bagaimana gunung tegak, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana laut dan seterusnya. Itu semuanya ada dalam ayat Al-Quran. Dan di situ mengandung pesan bahwa alam semesta ini diciptakan dalam sebuah harmoni yang sangat indah, gitu kan. Dan itu tidak mungkin bisa diciptakan kalau Allah itu bukan maha indah, gitu. Karena itu Islam sangat memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan seni, estetika, dalam wujud yang beragam, bisa itu berupa syair, bisa itu berupa lukisan, kaligrafi, dan macam-macam hal. Karena secara intrinsik seni adalah bagian yang melekat pada kodrat manusia. Ekspresi kesenian, ekspresi keindahan dan seterusnya. Semua orang suka pada keindahan. Bahkan pada peradaban yang masih primitif pun mereka senang pada keindahan. Tentu pada level peradaban masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi para sahabat Zaiza Inteleksia, kita punya banyak sekali khazanah kesenian yang tumbuh dalam budaya Islam. Misalnya kalau boleh saya sebut, ini sebuah syair yang sangat populer, syair Abu Nuwas, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim, dan seterusnya. Ini sebuah syair, ekspresi keagamaan,
mencoba untuk merayu Tuhan dengan caranya, ya. Dia katakan bahwa saya ini sebetulnya bukan ahli surga, tapi tidak cukup kuat kalau saya harus masuk neraka. Ya. Ini cara dia mempersuasi bagaimana belas kasihan Tuhan, belas kasihan Allah diberikan pada orang yang merasa berdosa seperti dia. Gitu, ya kan? Ini adalah sebuah ekspresi estetik yang sangat bagus. Ya kan? Junubi mithlu adadir rimal, ya kan? Dosa-dosa saya banyaknya itu seperti hamparan padang pasir, ya, pasir yang sebegitu banyak, ya. Tetapi saya yakin bahwa Engkau Maha Pemaaf. Ya. Jadi ekspresi keagamaan, pengakuan dosa, tapi sekaligus minta pengampunan, minta maaf dan sebagainya, itu diekspresikan dalam metafor, ya, dalam bahasa yang metaforik. Ini bagus, ya. Karena itu sahabat Zaija Inteleksia, Islam sangat mendorong, ya, pertumbuhan estetika, perkembangan estetika di kalangan umat, ya, sesuai dengan minat dan bidangnya masing-masing, ya. Tetapi semua itu harus punya orientasi atau punya efek, ya, menimbulkan kebaikan, ya. Jadi walaupun seni itu bisa mengekspresikan kebebasan, tetapi seni yang bisa ditolerir oleh Islam sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah sistem norma, dia harus melahirkan efek yang baik buat pertumbuhan peradaban manusia. Nah, gitu kan? Itu sebabnya misalnya Islam tidak mentolerir ekspresi estetik, tetapi yang efeknya destruktif buat kemanusiaan, buat kemaslahatan, buat kebaikan dan seterusnya, misalnya pornografi, ya. Tentu Islam sangat melarang ini, gitu. Jadi walaupun Islam mempunyai apresiasi, punya penghargaan dan membolehkan umatnya untuk melakukan artikulasi keyakinannya, pikirannya melalui seni, tetapi di situ ada batasan normatif, ya. Dia harus juga melihat efeknya. Melihat efeknya, karena pada dasarnya keindahan itu berpihak pada hal-hal yang baik, kayak gitu. Seni itu kan sesuatu yang universal, ya. Keindahan itu sesuatu yang universal. Jadi dia bisa menjadi titik singgung, jadi bisa menjadi kalimatun sawa, ya, untuk dialog antar iman, ya, dan seterusnya, sejauh itu tidak bersinggungan dengan sistem keyakinan, ya. Karena dia ekspresi budaya, ya, ekspresi budaya. Karena itu karya seni yang dilahirkan oleh dalam rahim budaya Islam itu juga bisa dinikmati oleh pemeluk-pemeluk agama yang lain, ya, sebagai sebuah karya estetik, ya. Kan banyak sekali itu orang yang mengagumi karya-karya yang lahir dari para penyair Muslim, ya. Misalnya, ya banyak lah kalau kita sebut Rabi'ah Adawiyah misalnya dengan ekspresi sufistiknya, ya kan, itu bahkan menjadi bidang studi dari kalangan sarjana non-Muslim, karena dia melihat di situ ada kedalaman estetika yang lahir dari budaya Islam, gitu kan. Ya tentu saja ini masing-masing bisa berbeda, ya, di setiap budaya, karena ekspresi keagamaan Islam itu kan tidak lepas juga dari konteks lokal, ya kan. Jadi misalnya ekspresi keagamaan, ekspresi estetika dunia Muslim di Mesir mungkin berbeda dengan daerah-daerah Timur Tengah yang lain, karena sebelumnya di situ ada kultur juga kan. Di Islam misalnya di Indonesia, ya, bahkan di beberapa wilayah itu berbeda. Misalnya di Jawa, di situ sedikit banyak ada unsur ekspresi yang lokalnya, walaupun dia punya ruh Islam, ya. Demikian juga di Sumatera dan seterusnya. Jadi ekspresi keindahan yang bersumber dari norma, dari ajaran agama, itu mengalami dialog dengan kultur lokal yang ada. Misalnya kita lihat bangunan masjid, ya. Bangunan masjid yang di setiap daerah itu pasti dia mengakomodir budaya lokal yang ada di situ, ya kan? Misalnya masjid, kita banyak jumpai masjid di pedalaman Jawa itu kan banyak yang bercolak joglo, ya, atau limasan, ya kan? Itu seperti itu. Kalau di Sumatera juga seperti itu. Ada ekspresi estetik dalam arsitektur masjid, ya, yang banyak dipengaruhi oleh kultur lokal, oleh arsitektur lokal,
Ya. Di Aceh juga seperti itu. Ya. Di Bugis juga seperti itu. Jadi ekspresi estetika Islam mengalami dialog dengan budaya-budaya lokal yang ada, gitu kan. Jadi itu biasa, bisa kita jumpai di mana-mana. Ya kita tahu musik itu ya adalah dia bukan hanya bunyi-bunyian, ya. Dia bukan hanya bunyi-bunyian. Di tangan seorang aranserer yang baik, ya, dengan aransemen yang baik, ya, musik itu bisa mengantarkan suasana religius di dalam hati kita, ya, untuk dimensi rohani kita muncul, ya, karena kita mendengar musik yang sangat bagus, ya, yang sangat bagus. Karena itu banyak sekali ekspresi keagamaan yang dilukiskan dalam bentuk musik dan nyanyian-nyanyian, ya, dengan lirik-lirik yang dirancang begitu rupa sehingga dia mampu mengantarkan situasi batin kita akrab dengan Tuhan, gitu kan, akrab dengan alam, akrab dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat religius. Dan musik punya kontribusi untuk memantik ya, suasana rohania seperti ini karena keindahan yang diberikan, ya, keindahan yang diberikan, keindahan yang kita bisa nikmati. Nah, tentu saja tidak semua musik seperti itu, tergantung, ya, tidak tergantung dia ekspresi dari akar kultur seperti apa, gitu kan. Jadi karena itu pertumbuhan atau musik-musik kalau kita lihat di YouTube, ya, misalnya kita klik, ya, musik-musik religi yang berasal dari Mesir, ya, dari mana-mana lah, itu bagus, itu bagus. Di Indonesia juga kan subur sekali itu dalam gaya musik yang lebih ngepop, ya, musik-musik religi seperti itu, ya, seperti sholawatan dan seterusnya. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu tajam karena semua ekspresi seni itu dalam perjalanannya dia mengalami pengayaan, ya, mengalami pengayaan melalui dialog langsung, ya, dialog lokal dengan kultur setempat, ya. Misalnya di Jawa, ya, kan banyak sekali proses Islamisasi terhadap lagu-lagu, ya, atau syair-syair yang dulu berakar dari sistem keyakinan kejawen, ya kan, seperti misalnya mocopatan, ya kan, banyak tuh, misalnya senandung yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga, ya, itu kan sebetulnya akarnya itu adalah akar lokal, ya, tetapi nilai-nilai Islam kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah ekspresi yang punya pesan keagamaan, gitu kan. Banyak sekali tuh kalau kita pelajari, ya, kalau kita pelajari, terutama dalam bentuk lirik-lirik, ya, lirik-lirik. Ya, apa yang salah? Saya pernah klik, ya, langgam Jawa itu ada miripnya dengan langgam yang ada di Afrika, ya, di Afrika. Coba Anda klik di YouTube, ya, langgam Jawa versi Afrika, itu muncul mirip betul. Ya kan? Karena di situ tidak ada yang salah, ya. Hanya langgam saja, mahrajnya betul, ya kan, tidak merubah makna dan seterusnya. Dan itu biasa kalau kita dulu zaman saya masih kecil, sholat di musola, ya, di langgar-langgar di pedesaan, itu ekspresi langgamnya itu sangat lokal oleh imam, ya. Ekspresi bacaannya, langgamnya, ya, oleh imam-imam di desa-desa itu sangat lokal. Masa nggak boleh? Jadi menurut saya itu agak berlebihan, ya. Karena di situ tidak ada sama sekali yang disalahi, ya. Tidak merusak maknanya, tidak merusak tajwidnya, makhrajnya benar dan seterusnya, gitu. Ini sesuatu yang normal saja. Seperti juga ekspresi estetik Islam yang lainnya itu kan sangat dipengaruhi oleh kultur lokal. Yang seperti saya bayangkan banyak sekali masjid-masjid yang berbentuk bangunan limasan, joglo, terus kemudian kalau di Kalimantan juga ada ekspresi lokalnya di situ dan daerah-daerah yang lain. Tidak ada masalah menurut saya.
seni dalam pengertian merujuk pada sesuatu yang indah, ya kan? Itu kan bisa diekspresikan dalam bentuk cara dia berpakaian, ya kan? Dalam cara dia bercakap-cakap dan seterusnya. Ya semuanya itu kan kalau kita memahami seni dalam pengertian sesuatu yang indah, ya kan? Itu kan justru tradisi yang bagus, ya, tradisi yang bagus. Jadi misalnya mereka mengenakan pakaian-pakaian yang nyaman dilihat, ya kan? Tidak harus mewah, tidak harus megah, tidak harus mahal dan seterusnya, tapi memunculkan perasaan nyaman untuk dilihat, gitu kan? Karena feedbacknya buat yang lihat juga enak, gitu kan? Itu menurut saya bagus-bagus saja, dan lebih dari itu menurut saya pesantren banyak sekali kan para seniman yang lahir dari pesantren, ya kan? Dan umumnya mereka ada yang jadi penyair, ya, ada yang menjadi penulis novel, ya, ada pembaca sajak dan seterusnya. Bahkan dulu zaman saya pesantren di sini ada lomba baca sajak. Sebagian mereka juga ada yang bikin sendiri sajaknya itu. Karena itu bagus sekali itu kalau umpamanya kita punya sebuah mimbar, ya, tertentu atau berupa tulisan-tulisan anak-anak, ya, bikin novel atau bikin cerpen, bikin puisi dan seterusnya, mereka dipajang gitu kan, hasilnya itu dinikmati oleh kawan-kawan yang lain dan sekali waktu dilombakan gitu. Karena itu adalah bagian cara mereka mengartikulasikan tentang hal-hal yang kita dianggap baik, ya. Yang saya maksud adalah seni, ya, apapun bentuknya itu, apakah lukisan, puisi, atau novel, ya, itu adalah pikiran, hati dan seterusnya, pesan dan seterusnya, itu yang meleleh dalam bentuk karya, gitu. Ada hal-hal yang baik yang ingin saya sampaikan dalam bentuk pesan, ya, sebagai sebuah pesan. Itu meleleh dalam bentuk lukisan, bisa meleleh dalam bentuk puisi dan seterusnya. Mengapa puisi itu menjadi medium yang cukup bagus untuk mengekspresikan pesan moral? Karena dia kadang-kadang menggunakan bahasa metaforik yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Bahasa simbolik, gitu kan. Gunanya puisi atau syair dengan segala metafor itu, dia menyederhanakan apa yang ada dalam pikiran kita yang sangat kompleks ini, gitu. Karena itu kalau kita memahami syair, jangan dibaca apa yang muncul, ya kan? Apa yang muncul secara literal, secara tulisan, tapi harus kita memasuki wilayah terdalamnya, karena di situ ada pesan yang secara simbolik dimunculkan dalam bentuk rangkaian huruf-huruf, ya, dalam rangkaian kata-kata, kira-kira kayak gitu. Ya, minimal punya apresiasi terhadap seni, karena tidak semua orang punya kecenderungan atau punya bakat-bakat alamiah untuk menjadi seniman kan, kayak gitu. Tetapi hampir bisa dipastikan semua orang senang keindahan, gitu. Dua hal yang berbeda, ya kan. Jadi kalau umpamanya dia seniman, ya dia memang punya passion di situ, menjadi sebagai pelaku seni. Tetapi orang yang mencintai keindahan kan dia tidak harus menjadi seniman, kira-kira gitu. Baik, sahabat-sahabat Zaiza Inteleksia, inilah yang bisa saya sampaikan untuk melihat bagaimana hubungan antara Islam, seni, dan estetika. Jadi Islam sangat memberikan apresiasi terhadap umatnya untuk menekuni bidang-bidang yang terkait langsung dengan estetika dan seni, sejauh dia tidak melampaui batas-batas norma yang menjadi nilai fundamental agama atau nilai fundamental ajaran. Jadi saya melukiskan, ya, bahwa Allah itu sangat populer, hadisnya jamil, indah, dan dia mencintai keindahan, yuhibbul jamal. Karena itu jangan ragu-ragu bagi teman-teman sahabat Inteleksia yang mempunyai passion, mempunyai bakat kesenimanan, tekuni apapun bidangnya itu. Karena jangan-jangan itu adalah bagian dari jenis pengabdian, jenis dakwah yang bisa kita sampaikan melalui karya-karya seperti itu. Demikian menutup perbincangan kita tentang Islam, seni, dan estetika. Para sahabat Zaiza Inteleksia, marilah kita membangun semangat membaca, berpikir, dan berkarya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.